Asli gue ikutan lemes banget sih baca berita yang satu ini. Malah diperkaos sama seorang dokter spesialis di Bandung. Laki, rumah kok sakit. Canda, ya lo serius banget lo. Bercandain Malaysia bisa, masa kita nggak bisa bercandain balik? Dekat Malaysia ni kena bersyukur kan kita dapat ubat ni free saja. Harga dia 3,449. Tak kisah siapa-siapa, kita akan dapat free saja kalau you adalah memang fit, memang. Dokter perkosa keluarga pasien di RS Hasan Sadikin Bandung dianggap memalukan. Walaupun secara SDM dokter kita sama dokter di Singapura dan Malaysia itu nggak ada bedanya. Kenapa? Pengalaman yang pertama yang saya dapat tuh orang sana tuh murah senyum, welcome, kayak gitu ya kan. Kebingungan, ya mereka berusaha untuk bertanya. Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Semoga Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan Sari doakan juga dipermudahkan, dilancarkan segala urusan kalian ya, amin. Lalu kan orang Indonesia itu suka sangat mempleset-plesetkan perkataan-perkataan dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu gitu ya. Contohnya katanya tekan tubi ya, perkosa bumi, dan juga yang selalu Sari dengar hospital korban lelaki. Itu hospital bersalin lah ya. Padahal kata-kata itu adalah semuanya itu macam contohnya maling. Maling itu kan digunakan tak ada di Malaysia ini, di Indonesia kan macam perkosa juga, hospital, rumah sakit korban lelaki. Malaysia di sini tidak dipanggil rumah sakit ya, di Indonesia saja rumahnya sakit. Dikatakannya rumah sakit korban lelaki. Di sini hospital bersalinnya. Cakap pasal rumah sakit ya. Viral bom juga, tapi sekarang sudah ditangkap seorang dokter yang kita percayai itu ya. Dia memperkaos anak dari pasien, anak dari pasiennya ya. Pasiennya ini sedang dirawat, tiba anaknya yang menunggu di situ diperkaos oleh dokter. Aduh, dokter pula lah ini kan. Inilah baru dinamakan rumah sakit korban lelaki, tapi ini bukan di Malaysia, di Indonesia. Dengarkan dulu tanggapan orang Malaysia ini mengenai perkataan itu. Cium sebelum kita nonton ke berita viral ini. Cium. Masa rumah sakit bersalin di Malaysia artinya rumah korban lelaki? Rumah kok sakit? Rumah kok Canda, sakit? ya lo serius banget lo. Bercandain Malaysia bisa, masa kita nggak bisa bercandain balik? Rumah sakit itu kalau di Malaysia artinya hospital. Nah kalau bersalin ya bersalin juga. Ular lu. Korban lelaki. Ya sih kalau dipikir-pikir emang yang melahirkan korban dari lelaki juga, tapi bukan say, salah say. Mari kok mano lah mikir rumah sakit korban lelaki. Rumah sakit pun udah salah. Ada oyak hospital korban lelaki. Korban lelaki kayak salah tuh bahasa Kelantan gue. Jadi rumah sakit bersalin, hospital bersalin. Paham Anda? Dasar lo korban boti. To netizen. Nah ini terjadi, ternyata inilah dokter ya di rumah sakit korban lelaki yang di Indonesia. Kita tonton dulu berita viralnya ini. Asli gue ikutan lemes banget sih baca berita yang satu ini. Bayangin aja ya, ada seorang perempuan penunggu pasien di rumah sakit yang lagi nunggu bapaknya di ICU untuk operasi, malah diperkaos sama seorang dokter spesialis di Bandung. Sumpah ya, iblis aja pasti minder banget sih ngelihat kelakuan dokter bejat yang satu ini. Jadi kasus ini tuh terjadi pada tanggal 16 Maret 2025 kemarin. Kronologinya begini, ada bapak-bapak yang sedang dirawat di ICU RSHS Bandung dan didampingin anak perempuannya berinisial H. Nah, bapak si H ini mau melakukan operasi dan perlu tambahan darah. Singkat cerita, ada seorang dokter anestesi berinisial P berusia 31 tahun yang ngajak si korban ini ke gedung baru lantai 5 rumah sakit tersebut untuk cross match. Nah, jadi si cross match ini tuh suatu jenis pemeriksaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan transfusi darah. Tujuannya ini adalah untuk melihat apakah darah dari si pendonor ini cocok dengan penerima atau enggak. Nah, singkat cerita, si korban ini disuruh ganti baju dan akhirnya proses cross match pun dilakukan dengan diawali dibius terlebih dahulu. Ini tuh kejadiannya sekitar tengah malam ya, dan si pelaku ini nunggu korban sampai bangun sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Sampai pada akhirnya
akhirnya ketika si korban ini pun bangun dan juga siuman, pas sadar keluar ruangan dengan kondisi sempoyongan. Sudah Ya, setelah dikerjain proses ya. cross matching yang dilakukan itu, si korban ini ngeluh sakit, bukan cuma di tangan tapi juga di bagian kemaluannya. Akhirnya si korban ini minta visum ya ke SPOG. Dan diketahuilah ada bekas di kemaluan korban ini. Sampai dokter pada pula akhirnya itu saat yang kejadian melakukan. korban ini tuh belum berani speak up. Sampai pada akhirnya kasus ini tuh dibantu up sama dokter Mirza di akun pribadinya. Dan kalian tahu si pelaku ini diketahui juga ya sedang melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis. Yang bikin mirisnya lagi ya dan juga nyesek banget, pada tanggal 28 Maret kemarin infonya ayah korban ini meninggal dunia. Sumpah ya, gue tuh nggak ngerti lagi ya sama kelakuan dokter bejat yang satu ini. Udah dikasih posisi enak, punya istri cantik, masih aja bertingkah. Masalahnya gini ya, dari kelakuan si oknum dokter bejat yang satu ini bikin orang-orang akhirnya punya trust issue nggak sih sama dokter kalau begini ceritanya? Ya nggak sih? Sumpah ya, kasus ini tuh harus tetap dikawal guys, supaya pelakunya ini dapat hukuman seberat-beratnya. Karena sampai detik ini belum ada update vonis yang jelas nih tentang kasus ini. Netizen, kita kawal terus ya kasus ini, jangan sampai lolos atau sampai... Dokter perkosa keluarga pasien di RS Hasan Sadikin Bandung dianggap memalukan. Sudah kena tangkap. Aduh, masih muda. Baru-baru ini pelaku berinisial PAP seorang dokter PPDS semester 2 dari Unpad tinggal penyesalan setelah tidak sanggup menahan hasrat membius keluarga pasien berusia 21 tahun dengan modus cek darah sampai korban tidak sadarkan diri lalu memperkosanya. Polisi berhasil mengamankan kondom hingga peralatan medis sebagai barang bukti. Aduh, gimana menurut kalian nih? Kok bisa ya di tempat seaman rumah sakit kejadian seperti ini bisa terjadi gitu? Satu buah kondom. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Inilah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tidak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing. Lalu Nah, ternyata yang kalian bilang ya bahasa Malaysia itu adalah rumah sakit korban lelaki. Ternyata ini sepertinya berlaku di Indonesia ya. Ini adalah dokternya ini sendiri ya yang memperkaos, megogol. Ini adalah keluarga daripada pasien. Aduh, dari mana lah otak dokter ini ya? Melihat padahal ayahnya itu sedang di ICU kan, sedang dirawat, bahkan katanya sekarang sudah meninggal dunia ya. Gimana nih ceritanya ya? Dia pula mengerjakan anak pasien ini, keluarganya. Aduh, padahal ya Sari tengok-tengok lagi ya, dokternya ini sudah mempunyai keluarga ya, sudah punya istri yang cantik pula. Aduh, gimana ini, sudah tidak tahan sangat dia ini ya kan. Ternyata rumah sakit korban lelaki ya. Kalau gini kan orang jadi takut ya nanti dengan dokter. Padahal misalnya dokter itu ya betul-betul, tapi diakibatkan ya ada ulah yang macam ini, jadi orang-orang itu takut kan. Misalnya mau ambil darah, mau dibuat di ruangan tertentu, jadi pikiran kita itu negatif kan terhadap dokter. Aduh, apalagi berita ini sampai viral begini ya. Kasihan juga lah mbak itu ya. Tadi itu mesti dia sangat-sangat trauma ya, apalagi jumpa dokter. Tak
kebayang lah ya. Sehat enggak? Diberu mencile sehat. Tapi laki. Hah? Kita buktikan. Kita buktikan. Ini aku kasih nasihat kalian. Ini aku harus tegas ini. Ada satu sifat buruk manusia ini, terutama orang kaya. Hanya kita itu kadang-kadang nggak, mohon maaf ya, kasar, nggak tahu diri kita. Kurang bersyukur. Jangan kalian kayak gitu. Laki perempuan itu sama berharganya. Jangan egois. Tengok ya, itu kawanku itu. Dokter dia, nggak punya anak, bayangkan. Bersyukur kalian punya anak. Satu. Yang kedua, itu cantik itu bidang itu. Rajin, cantik, baik. Takut akan Tuhan. Rajin ke gereja. Kawin itu belum dia, ingin kawin dia. Jadi kalau udah ada anak laki, anak perempuan, harus kita syukuri. Nggak boleh kita gitu ya. Jangan kita itu kayak orang bersyukur. Siapa kita ini rupanya? Kok jadi emosi dokter? Apalagi, kenapa stigma kalau berobat ke luar negeri itu lebih baik? Karena itu terkait yang namanya teori customer pain point. Apa tuh? Gini, kalau kamu udah pernah ke rumah sakit di Indonesia, udah pernah ke rumah sakit di Indonesia, apa keluhan pertama paling sering? Lama. Iya, lama sih. Udah. Customer pain point-nya apa? Time kan. Nah, di sini rumah sakit memandang pasien sebagai apa? Pasien. Dokter yang butuh pasien. Lu butuh gua, kalau enggak lu nggak akan sembuh. Di luar negeri, pasien dipandang sebagai customer. Maka ada 5-star customer. Sehingga si rumah sakit ini nge-treat customer, pasien as a customer. Kepuasannya, after sales-nya dipikirkan, reviewnya, testimonialnya. Sehingga ketika dia tidak ada yang namanya customer waiting point. Dia nggak boleh nunggu lebih dari berapa menit. Supaya tidak ada customer pain point. Nah di Indonesia dibiarin. Karena ada antrian panjang, dia nunggu berjam-jam, akhirnya kesel. Walaupun secara SDM, dokter kita sama dokter di Singapura dan Malaysia itu nggak ada bedanya. Kenapa? Karena lebih kaya kasus kita. Semakin banyak penduduknya, semakin jago dokternya. Karena kasusnya bervariatif. Ya. Nah, tapi karena customer pain point di kita tuh, dokter-dokter kita belum memahami customer pain point dengan baik, dengan dibandingkan dokter luar negeri, akhirnya health facility care di sana lebih care dengan pasien. Sehingga kita merasa, lebih enak. Oke, nah dia membicarakan dokter swasta ya. Katanya kalau di swasta pun, di Indonesia pun lambat ya, mengantri panjang sekali ya, banyak sangat persyaratan-persyaratannya. Tapi kalau di luar negeri itu cepat ya, apalagi kalau kita bilangkan rumah sakit ataupun hospital swasta kan. Saat orang Indonesia cari rumah sakit ke Malaysia aja lebih dekat. 2 juta WNI berebut ke luar negeri. Mahal obat di Indonesia. Hai semua. Guys, hari ni saya nak share pasal satu ubat kat belakang ni. Nama dia Metalis atau Tenetaplease. Korang tahu tak, dalam satu kotak ni ada satu vial saja. So harga dia, ini adalah harga tender KKM. Tahu tak berapa harga dia? RM3,449 untuk satu vial saja. So kita dekat Malaysia ni kena bersyukur kan, kita dapat ubat ni free saja. I mean kalau siapa yang datang ke hospital dengan acute stroke ataupun dia ada myocardial infarction, adalah blood clot dekat jantung, kalau doktor dah review apa semua, doktor kata okey, dia perlu bagi Metalis. Kita doktor akan bagi injection ni lah, Metalis ni, dan harga dia RM3,449. Tak kisah siapa-siapa, kita akan dapat free saja kalau you adalah memang fit, memang perlu pakai benda ni. So satu orang dah RM3,449 guys. So kita dekat Malaysia ni sangat bersyukur dah dapat treatment yang free, dan hospital government kita ni pun semua ubat mahal-mahal pun free saja. So jangan komplain, we serve the best untuk patient. Sedih nakap. Oke itu teman-teman, nah itulah nikmat apa lagi yang kamu dustakan orang-orang Malaysia ya. Kalau kalian memerlukan obat ini, kalian dibagi percuma, gratis. Aduh, jelas lah, ini khusus untuk orang Malaysia ya. Padahal katanya harga obat ini itu boleh mencecah sampai 3.500 ringgit.
tapi dibagikan daripada kerajaan itu secara percuma. Wow, Sari akui lah ya, di Malaysia ini ya, itulah dikatakan tadi ya, ini adalah subsidi daripada kerajaan untuk rakyat Malaysia. Nah, jangan nanti dikatakan APRI enaklah orang Malaysia itu ada subsidi daripada uang kerajaan, nanti kerajaannya banyak hutang. Itu apa itu selalu mengatakan macam itu kan. Subsidi ini pun datangnya daripada teks yang dibayar oleh rakyat Malaysia. Tapi karena kerajaannya itu di sini tuh baik ya, mereka mengelolanya itu dengan sempurna, mereka kembalikan juga kepada rakyat dengan cara memberikan subsidi. Nah, ini adalah salah satu contohnya kepada bidang kesehatan mereka. Bukan malah macam di negara kita ya. Sari bukan mau memburukkan, tapi inilah faktanya ya. Orang-orang kaya di Indonesia ada yang bayar cukai, ada yang bayar teks, tapi uang-uang itu sudah dibayar kepada pemerintah. Itulah oknum-oknum katanya itu yang mengkorupsi, mengambil hak-hak rakyat. Seharusnya di Indonesia pun ada juga tahu teman-teman, dibagikan juga kepada rakyat. Tapi akibat daripada orang-orang yang serakah di luar sana ya, menjadikan untuk kesehatan disalurkan itu sedikit, disebabkan karena orang itu di atasan itu korupsi. Ya udahlah, kita ke Malaysia berobat. Nah, jadi singkat cerita berangkatlah Caca ke Malaysia, guys. Berangkat ke Malaysia, jadi Caca itu berobat ke salah satu hospital yang ada di KL, ya. Nah, jadi pada saat itu Caca ke hospital itu. Waktu Caca nginjak hospital itu, guys, Caca tuh merasa deg-degan, kalau bahasa Melayu itu kayak merasa takut lah intinya kayak gitu, karena takut didiagnosa sakit yang berbeda gitu ya kan, karena kalau Malaysia ini kan terkenal orang banyak berobat ke sana. Takutnya di Tanjung Pinang dikatakan sakit ini, tapi pas di Malaysia dikatakan sakit lain pula. Itu yang bikin Caca deg-degan gitu ya kan, yang bikin Caca takut gitu. Jadi di lift itu kita ketemu sama kakak-kakak ya, karena kami kan agak sedikit bingung gitu ya kan. Jadi dia bertanya mau kemana gitu ya kan. Ya udah kami jawab mau ke rumah sakit, lobi rumah sakit di mana ya. Di sini dia bilang gitu. Jadi satu pengalaman yang pertama yang saya dapat tuh, orang sana tuh murah senyum, welcome gitu kayak gitu ya kan. Kebingungan ya, mereka berusaha untuk bertanya gitu ya kan. Nah, terus setelah dia udah kasih tahu kayak gitu ya, terus kita naik pakai lift ke lantai berapa coba lagi gitu ya kan. Nah, disitulah kita mendaftar dulu di situ. Mendaftar. Jadi di pendaftaran itu tuh yang penjaganya itu tuh, guys, itu betul-betul baik, betul. Jadi dari awal masuk ke hospital itu aja Caca tuh udah merasa nyaman intinya kayak gitu ya kan. Terus dibantu untuk pengisian identitasnya, terus dikasih tahu, ditunjukkan duduk di sebelah sana ya, gini-gini. Pokoknya itu untuk untuk servisnya di pendaftaran ya, itu Caca acungkan jempol ya. Terus juga selesai pendaftaran ataupun apa, ditunjukkan lagi ke sebelah sana ya untuk masukkan surat pendaftaran Caca tadi gitu ya kan. Nah, terus di sana tak lama kemudian Caca dipanggil juga, kalau tak salah Caca dicek di tensi ya, di tensi normal. Nah, terus ditunjukkan lagi ke ruangan tunggu untuk ketemu sama dokter saraf lah ya. Nah, jadi pas di ruang tunggu masuk ke dokter itu tuh satu yang bikin Caca tak kuat di hospital itu gitu ya kan, bikin Caca itu udahlah, Caca itu takut, ditambah lagi hal ini gitu ya kan. Hal apa, Ca? Rumah sakitnya, guys, hospital itu betul-betul dingin, guys, karena satu, Caca ini kan orangnya tak kuat dingin, kuat sangat ya kan. Jadi rasa tak kuat dingin jadi satu, jadi Caca tuh menggigil, guys, di dalam situ, guys, betul-betul menggigil. Mana Caca tak bawa jaket ya kan, jadi betul-betul menggigil Caca tuh kayak macam mana ya,
mungkin kalau misalkan Caca pada saat itu boleh berkaca gitu kan, boleh bercermin, mungkin bibir Caca ini mungkin pucat gitu ya kan, udah takut nahan dingin macam mana gitu ya kan. Nah singkat cerita, tak lama kemudian Caca dipanggil lah untuk masuk ke ruangan dokter gitu ya kan. Nah di ruangan dokter guys, tambah dingin lagi guys, ya Allah di situ. Hospital ya, Di situ, dingin-dingin. Caca tuh pas dokter tanya ke Caca gitu ya kan, Caca tuh jawabnya tuh kayak orang kedinginan gitu, gitu kan. Mungkin dokter itu sadar gitu ya, mungkin nak ketawakan Caca juga, mungkin kasihan dengan kondisi Caca yang macam gitu gitu kan. Tapi setelah Caca masuk ke ruangan dokter, Caca disambut dengan sebuah senyuman gitu ya kan. Terus Caca ditensi lagi di dalam situ, dan sang dokter ini pun menjelaskan, dia bilang awak tak perlu takut, dia bilang itu kan ini akan sembuh, insya Allah akan sembuh. Kalau tak diobatkan pun dia akan sembuh dengan sendirinya, tapi dengan jangka waktu yang lama, dia bilang gitu. Karena ini juga virus kan guys. Cuman kalau di Tanjung Pinang dokternya bilang Caca tak boleh kena AC, tak boleh kena angin. Tapi dokter Malaysia itu tak ada cakap macam gitu. Tak ada cakap macam gitu. Jadi tak ada pantangan-pantangan tuh, tak ada gitu ya kan. Cuma dikasih obat apa segala semuanya, dan dikasih surat rujukan untuk terapi. Nah jadi naiklah Caca ke lantai 9 waktu itu ya kan. Naik ke lantai 9. Hari itu juga Caca langsung terapi guys. Jadi tak ada jadwal 1 hari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, tak ada. Jadi hari itu juga Caca terapi di hospital itu. Nah Tak terus ada mengulur waktu biasalah ya, Caca nunggu pas segala semua, tak lama kemudian Caca dipanggil. Nah masuk ke ruangan terapi ini, fisioterapi ini, dan yang fisioterapi Caca ini nih orangnya betul-betul baik. Siapa ya namanya Caca lupa waktu itu. Caca betul-betul lupa, tapi betul-betul baik guys. Jadi kita tuh betul-betul diservis senyaman mungkin, intinya kayak gitu. Karena para pesakit ini udah dia stres dengan sakitnya, dan dengan pelayanan yang tak bagus pula, tambah stres gitu ya kan. Nah di sini di hospital ini, dari awal Caca masuk hospital ini sampai Caca fisioterapi, itu betul-betul bikin Caca nyaman. Siapa ya namanya ya, Caca lupa. Nanti kalau seandainya dia ada nonton video Caca ini, Caca nak bilang halo, terima kasih gitu ya kan. Pada saat Caca fisioterapi itu betul-betul baik. Fisioterapi yang kedua apa yang ketiga, Caca bawakan coklat untuk dia gitu ya kan. Memang Caca tidak sembuh dari fisioterapi di hospital yang Caca berobat itu, tidak gitu guys. Tapi Caca merasa nyaman dengan servisnya, dengan fasilitasnya juga, istilahnya kayak gitu ya kan. Karena pada saat yang ketiga kali Caca fisioterapi itu tuh, Caca bertanyalah sama salah satu perawat yang di situ gitu ya kan. Caca bilang, boleh tak kalau seandainya fisioterapi ini Caca selingkan dengan akupuntur? Caca bilang gitu. Oh boleh, dia bilang kayak gitu ya kan. Karena keluarga dia juga ada yang kena Bell's palsy, dan mereka juga ada berobat ke akupuntur gitu. Nah berarti kan boleh gitu kan. Nah jadi setelah Caca selesai fisioterapi dari hospital situ, nah Caca bercakap lah dengan kakak Caca, dengan keluarga juga gitu ya kan. Nah akhirnya Caca memutuskan untuk herbal ya, pengobatan herbal akupuntur di Cyberjaya. Itu Caca pun dapat Oh di Malaysia juga lah alamat kan? untuk akupuntur itu pun pas Caca nggak sengaja scroll TikTok atau salah Caca. Jadi ada orang kena Bell's palsy juga, mereka berobat ke sana dan banyak perubahan gitu. Akhirnya memberanikan diri, jarak 2-3 hari gitu, 2-3 hari Caca ke Cyberjaya. Karena Caca tak pernah ke sana, jadi agak meraba-meraba gitu ya kan. Akhirnya alhamdulillah ketemu dengan hospital itu gitu ya kan. Nanti Caca taruh ya alamat hospitalnya gitu ya kan di kolom deskripsi. Jadi bagi korang nanti ada yang terkena Bell's palsy ataupun apa, nanti korang bisa pergi ke sana gitu. Nah jadi Caca masuk nih guys ya kan. Caca masuk ke hospital itu, memang itu tuh dokternya orang China semua gitu ya kan, karena memang yang berhubungan dengan akupuntur pasti orang China gitu kan guys ya. Nah jadi Caca ambil nomor antri,
Nomor antrian, singkat cerita lagi, Caca masuklah ke ruang akupuntur itu guys. Sumpah itu Caca takut guys, takut, betul-betul takut. Pada saat sebelum kita ketemu sama dokter, ya Caca kan ditangani sama dokter Tam. Jadi sebelum ketemu sama dokter Tam itu kita ditanya-tanya dulu udah berapa hari kena Bell's palsy ini. Terus juga apa aja yang dirasakan, yang tak bisa bergerak tuh apa-apa aja. Nanti dokternya baru datang, dia tengok, dia cek dalam komputer itu tuh, oke. Jadi nanti kita kayak diurut-urut gitu dulu sedikit gitu kan, nanti udah selesai itu baru kita dibawa ke dalam. Gitu. Nah, jadi udah mulai tuh dicocok-cocok jarum tuh dari muka, dari tangan Caca, kaki gitu ya kan. Nah, terus sebelum Caca dicocok jarum itu, Caca tuh disuruh minum kayak jamu ramuan Cina gitu ya kan, disuruh minum. Ya udah Caca minum. Nah, terus baru Caca dicocok-cocok jarum ya. Tapi cocok jarum itu tak banyak guys. Ya mungkin karena ini orang yang betul-betul ahli dalam akupuntur ini, jadi dia tahu bagian-bagian saraf yang harus dirangsang lagi gitu ya kan, supaya cepat berfungsi kembali gitu ya kan. Nah, terus adalah sekitar 1 jam Caca dicocok-cocok. Nah, terus udah selesai. Terus Caca dikasih ramuan Cina lagi untuk 3 hari diminum gitu ya kan. Nah tapi guys, 1 kali akupuntur itu udah ada perubahan yang signifikan guys. Jadi yang tadinya mulut Caca tuh yang sebelah sini tuh istilahnya tak bisa bergerak udah bisa bergerak, dan alis Caca pun yang tadinya ini nggak bisa bergerak udah bisa naik sikit-sikit ataupun apa. Jadi banyak perubahannya itu tuh selama Caca melakukan akupuntur di Cyberjaya itu guys. Dan untuk servisnya di dokter ini juga, di hospital ini juga gitu ya kan, Caca acungkan jempol dan Caca merasa nyaman. Yang tadinya takut jadi tak takut gitu